Ada 4 komponen dalam copywriting. Yang pertama adalah headline. Headline ini adalah bagian yang pertama kali dibaca oleh calon pembeli kita. Headline ini yang akan menentukan apakah pembaca akan meneruskan untuk membaca keseluruhan artikel kita, keseluruhan sales letter kita, atau mereka akan melewatkan begitu saja. Seperti orang membaca koran, dia akan melakukan scanning dulu, melihat semua headline yang ada di koran tersebut. Nah, kalau ada yang menarik, baru dia berhenti dan mulai membaca artikel beritanya. Demikian juga dengan sales letter kita. Jangan pernah beranggapan bahwa target pasar kita hanya membaca sales letter kita saja. Dia harus membaca banyak sekali sales letter setiap harinya. Bahkan pesaing kita bukan cuma sales letter penjualan, tapi ada juga headline berita, gosip, dan lain-lain. Maka headline kita harus benar-benar mampu menarik perhatian calon target kita. Kalau kita gagal mendapatkan perhatiannya, maka selesai sudah, dan sales letter kita tidak akan terbaca. Karena itu kita butuh ilmu khusus bagaimana membuat headline yang mampu menarik perhatian calon pelanggan kita. Bagian yang kedua adalah opening paragraph. Opening paragraph ini adalah paragraph pertama yang hadir di sales letter kita. Jadi ketika mereka sudah membaca headline, mereka tertarik, mereka akan mulai membaca paragraf yang pertama. Kalau paragraf pertama ini udah boring, membosankan, atau terlalu jelas malah, jadi begitu baca paragraf pertama saja udah tahu kesimpulannya, maka selesai. Dia akan melewatkan gitu saja, dia akan membaca sales letter yang lain atau berita yang lain. Karena itu opening paragraph juga harus kita perhatikan. Bagaimana membuat opening paragraph yang membuat orang lebih lama lagi membaca keseluruhan bagian sales letter kita. Bagian yang ketiga adalah body content dari sales letter itu sendiri. Nah, disinilah kita baru mulai jualan. Disinilah kita baru menyampaikan apa yang kita inginkan. Nah, nanti ada cara-caranya sendiri, bagaimana memilih kata-katanya, bagaimana menyusunnya sehingga enak dan mudah dibaca, sehingga orang tidak bosan ketika membaca sales letter kita. Kemudian yang terakhir adalah call to action. Ini bisa kadang ditaruh di tengah, kadang ditaruh di bawah. Yang pasti di bagian bawah harus ada. Jadi setelah mereka membaca, terus mereka mau apa? Apa yang kita harapkan? Disuruh gabung ke grup, disuruh beli produk, atau apa? Jadi jangan biarkan mereka setelah membaca, kita lemparkan mereka kembali ke habitatnya. Jadi mereka harus bingung lagi, harus nyari artikel yang lain. Nah, kita buat mereka setelah membaca, mereka terikat dengan kita dan akan membaca artikel-artikel kita yang lain. Atau kalau kita jualan, ya mereka akan beli produk-produk kita. 4 hal itu yang akan kita bahas satu persatu. Jadi silakan lanjutkan untuk menonton video berikutnya.